Poin yang berikutnya adalah yang keempat. Kalau semalam 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua curah nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam. Mari sama-sama kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kita kali ini. Kita akan melanjutkan tentang pokok bahasan seputar perbedaan mimpi basah biasa dan mimpi basah karena adanya campur tangan jin yang mencintai manusia, di mana mereka berusaha untuk menyalurkan hasratnya, menyalurkan nafsunya atau birahinya kepada bangsa manusia, baik itu kepada laki-laki ataupun perempuan. Nah, di sini kita melanjutkan tentang poin-poin yang sudah kita susun secara sistematis agar kita bisa memahaminya bersama. Apa poin-poin yang berikutnya? Poin yang berikutnya adalah yang keempat. Kalau semalam 1, 2, 3 gitu ya. Nah, sekarang poin yang keempat. Ini bisa kita tinjau dari sisi gangguan jasmani ataupun fisik. Masya Allah. Jadi bisa kita lihat dari gangguan jasmani atau fisik, tentang gangguan yang kita alami pada tubuh pada saat kita sedang bermimpi, yang efeknya itu setelah kita terbangun apa dan bagaimana yang kita rasakan. Baik, kita masuk tanda-tanda mimpi basah biasa. Tubuh merasa capek. Tubuh merasa capek. Nafas terasa sesak setelah terbangun dari tidur. Dan hal ini hanya sebentar saja kita rasakan. Wah. Jadi hanya sesaat, hanya beberapa menit saja. Aduh, kok capek badanku ya. Kok sesak nafasku ya. Atau termasuk kok berdebar jantungku ya. Tapi ternyata beberapa menit kemudian kita sudah kembali pulih seperti biasa. Nah, kalau ini terjadi, itu tandanya kita mengalami mimpi basah biasa. Bagaimana dengan mimpi basah karena jin? Mimpi basah karena jin ini bisa kita lihat apabila dilakukan secara sukarela. Ini poinnya ya. Jadi rupanya karena jin ini ada kalau kita lakukan secara sukarela. Nanti efeknya apa pada tubuh?
jiwanya tenang dan merasa senang karena sudah menyalurkan syahwatnya. Masya Allah. Setelah kita terbangun, wih, kok tenang aku ya. Oh, rasanya senang kali. Jadi jangan kita merasa setiap kita mengalami mimpi basah dan saat itu kita merasa nyaman dan menginginkan mimpi basah itu kembali terjadi pada kita, yang menyebabkan kita bisa merasa senang dan nyaman tentang hal itu. Karena hal itu, maka waspada. Mimpi basah yang terjadi ini karena ulah jin. Karena ada jin yang mencintai kita. Karena ada jin yang berusaha untuk menyalurkan hasratnya kepada kita, melampiaskan nafsu birahinya kepada kita. Jadi jangan senang. Jangan kita merasa senang sehingga kita, wih, nyaman ya rasanya. Waspada. Itu karena kita sudah sukarela, sudah kita pasrah saja. Nah, kemudian ini kita tambahkan dari beberapa kasus yang terjadi di lapangan karena ulah jin. Jadi mimpi basahnya itu karena jin. Jiwanya tidak tenang, gelisah atau cemas, hilang semangat, dan suka melamun. Masya Allah. Jadi setelah dia terbangun malah dia nggak senang. Ih, aku kok merasa jijik ya. Ih, aku merasa nggak suka. Ih, seperti apa tubuhku ini? Ada yang seperti itu. Malah ada yang terasa cemas sekali. Ih, sebenarnya itu mimpi yang seperti apa ya? Kok bisa begitu ya? Aku kan seharusnya melakukan hubungan jima kepada suamiku. Kalau yang ternyata di tubuh ini adalah wanita. Seharusnya aku berjima ini kan kepada istriku. Kalau ternyata yang dijimain oleh jin itu adalah laki-laki. Jadi Anda merasa ketidaknyamanan pada saat itu, merasa cemas, merasa takut, dan seolah-olah hilang semangatnya, hilang, bawaannya melamun aja. Ini. Kemudian tubuhnya terasa capek, mudah lelah, sering sakit-sakitan dalam kurun waktu yang lama. Masya Allah. Jadi tubuhnya itu capek, tapi lama pulihnya. Itu yang kita maksud. Kalau mimpi basah biasa, dia capek sesaat, setelah itu pulih. Dia lemas sesaat, sebentar, tapi setelah itu pulih kembali tenaganya. Nah, kalau mimpi basahnya karena jin, dia capek, tapi dalam kurun waktu yang lama. Bisa sampai 1 minggu itu capek aja bawaannya. Capek. Nafasnya sesak. Bisa sampai 1 minggu, nggak hilang-hilang. Ih, kok sesak ya? Padahal aku kan nggak kena asma. Kok sesak ya? Kan aku nggak ada sesak nafasnya loh. Kan aku nggak ada menghirup asap yang berlebih. Jadi sesak dalam kurun waktu yang lama. Mudah letih. Bahkan sering sakit-sakitan. Bentar-bentar demam. Bentar-bentar demam. Bentar-bentar pegal-pegal semua badannya. Udah pun dipijat, nggak juga hilang pegalnya. Udah pun minum obat. Sampai neoremasil itu pun diminum. Gitu. Nggak juga pulih. Masih tetap capek, masih tetap letih dalam kurun waktu yang lama. Jadi bisa sampai 1 minggu itu nggak hilang-hilang capeknya. 2 minggu, ada yang sampai 2 minggu nggak hilang-hilang. Ada yang sampai berbulan-bulan pun masih aja capek. Tapi saat itu dia terus masih mimpi basah, mimpi basah, mimpi basah. Ternyata mimpi basah yang dia alami karena adanya jin yang mencintai manusia. Karena dia dicintai oleh jin. Mengenai perasaan, apa yang dialami? Merasa seolah melihat makhluk halus
Jadi setelah dia mengalami mimpi basah, badannya capek dalam waktu yang cukup lama, 1 minggu misal, dia nggak pulih sampai 2 minggu nggak pulih. Nah setelah itu dia bisa seolah-olah melihat makhluk halus, seolah-olah bisa melihat jin, ada melihat kuntilanak, ada melihat pocong, ada melihat laki-laki nan tampan. Kemudian kalau perempuan melihat seolah-olah seperti ada, itu tadi ya, laki-laki yang tampan. Kalau dia laki-laki melihat seolah-olah ada wanita yang paling cantik, yang indah, terlihat gaun atau busananya. Kemudian mengenai perasaan, selalu mendengar suara-suara atau bisikan-bisikan, merasa seperti kalau dia diikuti, merasakan seperti adanya makhluk halus yang datang. Dia tidak bisa melihat, tapi dia seolah-olah bisa merasakan. Nah, ini ada yang datang. Nah, ini seperti ada yang tersenyum. Kok aku merasa seperti ada yang marah. Tuh. Yang kemudian merasa hilang rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap pasangan. Masya Allah. Yang biasanya kalau ini seorang istri sayang kepada suaminya, cinta kepada suaminya, tapi karena dia sering mimpi basah karena ulah jin, cintanya berkurang, kasih sayangnya mulai pudar. Wah, hati-hati teman-teman kalau ini terjadi. Hati-hati. Ini cintanya hilang, kasih sayangnya kepada suami berkurang. Begitu juga kalau dia adalah seorang suami kepada istrinya. Yang selanjutnya, merasa seolah-olah itu memang hilang hasratnya terhadap pasangan. Hilang hasratnya, udah nggak ada lagi nafsu, udah nggak ada lagi birahinya terhadap pasangan. Kenapa? Karena dia sudah terlalu menikmati di dalam mimpinya. Terlalu menikmati di dalam mimpinya. Makanya kembali kita kepada poin yang sebelumnya, dia itu sadar tentang apa yang terjadi, tentang apa yang ia alami, tapi dia benar-benar menikmatinya. Dan masalah waktu mimpi basah karena jin, waktunya itu seolah panjang kali. Makanya kita bahas pada poin yang sebelumnya, itu kalau mimpi basah biasa hanya sesaat, nggak sadar loh basah, kan begitu, nggak sadar loh basah. Tapi kalau mimpi basahnya karena jin, itu dimulai dari pendahuluan sampai akhirnya, dan pada saat itu waktunya panjang sekali, panjang. Maka waspada kalau ini yang sempat terjadi kepada kita. Memohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak diganggu oleh kalangan bangsa jin. Jangan sampai kita dicintai oleh mereka. Jangan sampai kita disetubuhi oleh mereka di dalam mimpi. Nah, mengenai perasaan yang selanjutnya, dia merasa ingin menyendiri aja. Dia merasa ingin menyendiri aja. Dia tidak mau bersosial. Dia tidak mau, kalau sudah punya anak, dia nggak mau lagi bersama anaknya. Dia tidak mau kepada suaminya, kepada keluarga ayah ibu. Dia udah nggak mau lagi kepada ayah atau ibunya. Dia lebih baik menyendiri aja. Jadi perasaannya pingin lebih nyaman itu dalam keadaan sendiri. Kenapa? Karena pada saat itu jin, syaitan sudah benar-benar bisa menguasai tubuhnya. Sampai akhirnya dia tidak bisa bersosial kepada sesamanya bangsa manusia. Teman-teman Ruqyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ini masih tentang mimpi basah karena ulah jin. Kita lihat dari sisi
jika dilakukan secara sukarela. Nah, gitu ya. Maka keluhannya itulah tadi yang terjadi. Nah, sekarang jika dilakukan secara dipaksa atau diperkosa, apa yang terjadi pada tubuh orang yang mengalami mimpi basah karena jin ini? Yang pertama itu jiwanya tidak tenang, selalu gelisah, selalu ketakutan, selalu hilang semangat, bahkan berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Ada yang sampai seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa tubuhnya sudah tidak suci lagi. Karena dia merasa, maaf, aku sudah diperkosa. Sampai seperti itunya. Kemudian tentang tubuh dan perasaan yang sama yang dia rasakan. Apa itu? Terkadang timbul rasa takut yang luar biasa. Itu tadi ya yang kita maksud. Terkadang timbul rasa sedih dan penyesalan. Masya Allah. Terkadang timbul rasa putus asa dan merasa hilang kehormatannya. Sampai seperti itunya. Jika ini terjadi pada perempuan, maka dia akan merasa sakit di areal rahimnya. Jika ini terjadi pada perempuan. Jika ini terjadi pada laki-laki, maka dia akan merasa sakit atau timbul peradangan pada prostat. Kemudian jika ini terjadi pada laki-laki, maka dia akan merasa sakit pada tulang belakang di bagian bawah, tulang panggul di bawah pinggang, termasuklah tulang ekor. Dan ini bisa juga terjadi pada kaum wanita, sakit di bagian tulang ekornya. Secara umum, pada laki-laki atau perempuan akan timbul rasa gatal-gatal di areal kemaluan, rasa gatal. Kemudian terasa seperti ada yang berjalan di areal kemaluannya. Yang selanjutnya tercium ada aroma bau yang tidak sedap di areal kemaluan. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini, karena nanti pada video berikutnya kita akan melanjutkan poin-poin apa saja yang menjadi tanda-tanda mimpi basah biasa atau mimpi basah karena jin yang mencoba untuk menyalurkan hasratnya karena dia cinta kepada manusia. Mudah-mudahan dari pertemuan kita ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengenali tentang mimpi basah biasa dan mimpi basah karena jin yang mencintai manusia. Sama-sama kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua, sehingga kita dilindungi oleh Allah dan terhindar dari gangguan jin pada saat kita sedang dalam keadaan tidur. Mimpi-mimpi kita agar tidak dicampuri oleh ulah tangan dari kalangan bangsa jin yang berusaha untuk melakukan perbuatan jima kepada manusia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.